Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Media dari Bapak Spasar dan Pasar, para rekan pejabat struktural, rekan-rekan PK Media, dan terutama dari Bapak Spasar dan Pasar. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu menghadiri sidang DPP ke-80. Masih tetap bersemangat. Ada 20 bahan sidang yang akan kita bahas pada hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Putu Wiranata selaku sekretaris sidang memandu jalannya sidang DPP ke-8. Silakan Pak Putu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan yang saya hormati Bapak Ibu PK Media, pertama dan Indah di Bapak Spasar dan Pasar. Terima kasih atas kehadirannya pada sidang DPP yang ke-8 yang akan membahas sebanyak 20 bahan sidang. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja izin Bu Sekti untuk menyampaikan hasil asesmen. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya lanjutkan dengan hasil asesmen yang telah saya buat terhadap klien kami. Baik Bapak dan Ibu, setelah saya menyampaikan hasil litmas, saya lanjutkan di sini untuk menyampaikan hasil asesmen RRI dan kriminogenik. Untuk RRI bagian A yang merupakan faktor risiko utama, di sini untuk klien kami atas nama Victor Carlos Suarez dengan tindak pidananya di sini Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, kemudian Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di sini untuk RRI bagian A yaitu faktor risiko utama, saya peroleh di sini nilainya adalah 7. Nilai ini termasuk dalam kategori sedang. Nilai 7 ini diperoleh dari poin kelima di sini, yaitu apakah narapidana atau klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis sebelumnya. Di sini jawabannya adalah iya. Di sini karena dia sudah pernah melakukan tindak pidana yang berulang sebelumnya. Jadi di sini 3 kali dia melakukan tindak pidananya. Jadi di sini nilainya adalah 4. Dan kemudian dari poin yang nomor 9 di sini, apakah narapidana atau klien pemasyarakatan pernah menggunakan narkotika, obat-obatan dan atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan? Di sini jawabannya adalah iya, yaitu karena klien ini memang sering menggunakan atau mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan narkotika. Jadi di sini nilainya 3. Jadi total keseluruhan nilai adalah 7 yang masuk kategori sedang. Dan saya lanjutkan di sini untuk RRI bagian B yang merupakan faktor risiko tambahan. Di sini untuk RRI bagian B ini ada centang di nomor 3. Di sini apakah narapidana atau klien pemasyarakatan pernah menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga? Jawabannya iya. Jadi ada centangnya di sini. Kemudian yang nomor 4, apakah narapidana atau klien pemasyarakatan pernah melakukan tindak pidana kekerasan, kejahatan seksual, atau tindak pidana terorisme, separatisme, baik pada kasus yang sekarang maupun kasus yang sebelumnya? Jawabannya iya. Jadi ada centang di sini. Jadi untuk faktor risiko tambahan ini bagian B ada 2 centang. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan di sini untuk menyampaikan hasil instrumen kebutuhan kriminogenik terhadap Victor Carlos Suarez. Total nilai dari tiap faktor untuk hasil instrumen kebutuhan kriminogenik yaitu sebagai berikut. Untuk keluarga dan pernikahan, di sini skornya adalah 4, jadi termasuk kategori tinggi. Kemudian untuk pendidikan dan pekerjaan, skornya atau nilainya adalah 2, yang termasuk dalam kategori rendah.
Kemudian untuk penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan konsumsi alkohol, di sini nilainya 4 yang masuk kategori sedang. Kemudian untuk hubungan sosial, di sini nilainya 0, jadi masuk kategori rendah. Dan untuk waktu luang atau rekreasi, di sini diperoleh nilai 2 yang masuk dalam kategori tinggi. Kemudian untuk manajemen keuangan, di sini nilainya 0, jadi masuk kategori rendah. Dan untuk sikap antisosial, pandangan terhadap tindak pidana, di sini diperoleh nilai 5, jadi termasuk dalam kategori tinggi. Total nilai keseluruhan yaitu 17. Nah, 17 ini termasuk dalam tingkat kebutuhan kriminogenik, di sini termasuk dalam kategori sedang. Saya lanjutkan dengan penyampaian cash plan terhadap klien atas nama Victor Carlos Suarez. Jadi di sini untuk cash plan-nya dari faktor kriminogenik yaitu faktor keluarga dan pernikahan, klien melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 2 anak kandungnya sehingga hubungan klien dengan istri, anak dan keluarganya menjadi tidak harmonis. Di sini tujuan dari cash plan ini adalah untuk memperbaiki hubungan klien dengan istri, anak, dan keluarganya. Strategi atau intervensi yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan fasilitas atau wartel yang disediakan oleh pihak lapas. Ini waktunya jadi selama dia menjalani masa pidananya. Kemudian faktor kriminogenik mengenai waktu luang dan rekreasi. Jadi masa pidana klien di sini 10 tahun 8 bulan. Selama menjalani masa pidananya yang relatif lama, klien hanya mendapatkan pembinaan kepribadian. Klien belum pernah memperoleh pembinaan kemandirian. Jadi tujuannya di sini agar klien memiliki keahlian yang dapat menunjang segi keuangan serta ekonomi klien ketika klien kembali ke masyarakat. Jadi strategi intervensi yang diberikan adalah klien diikutkan program pembinaan berupa pelatihan kerja yang dapat membantu klien memenuhi ekonominya ketika berada di luar lembaga nantinya. Waktunya di sini adalah 1/3 dari masa pidana sampai setengah masa pidana klien sambil menunggu pengusulan reintegrasi. Selanjutnya, untuk faktor kriminogenik mengenai sikap antisosial atau pandangan terhadap tindak kriminal, klien merasa hukuman yang diberikan ini terlalu berat. Di sini tujuannya adalah agar klien sadar dan mau bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya. Jadi di sini klien perlu dengan memberikan klien program pembinaan kepribadian serta kerohanian agar klien mampu menjadi pribadi yang baik serta taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk waktunya selama masa pidana. Kemudian untuk faktor kriminogenik mengenai penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan konsumsi beralkohol. Di sini tujuannya supaya klien berhenti menggunakan narkoba maupun minum-minuman yang mengandung alkohol. Untuk strategi atau intervensinya berupa rehabilitasi, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan kemudian juga penyuluhan hukum supaya klien menjadi orang yang taat hukum. Di sini untuk waktunya selama masa pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan asesmen ini bisa dilaksanakan dalam pembinaan klien di dalam lapas. Terima kasih.